Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua kita yang sedang datang pada pagi hari ini. Hari ini adalah hari pertama dalam bulan Februari. Jadi kita sudah masuk pada bulan kedua dalam tahun yang berjalan, di mana kita baru memasuki tahun ini, tetapi tanpa terasa kita sudah ada pada bulan yang kedua. Oleh sebab itu, biar kita cepat menyadari bahwa inilah hari yang sangat dekat dengan kedatangan Tuhan, untuk kita mempersiapkan diri, kita tidak terbuai, kita tidak kecewa, kita tidak larut dalam kekecewaan, dalam apapun juga, tapi segera kita bangun, sebab Rasul Paulus katakan dalam kitab Roma, kita harus segera bangun dari tidur, sebab hari sudah terlalu jauh malam, hampir siang, untuk kita menyambut kedatangan Tuhan. Ya, nah pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan masih dalam kitab Injil Matius pasal 24 ayat 27. Sudah banyak kali kita membaca ayat ini, tetapi saya melihat bagaimana Tuhan masih akan mengungkapkan apa yang harus kita alami dalam hari-hari ini. Ya, kitab Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-27. Satu ayat ini ya, saya akan perlihatkan apa yang harus kita alami dalam hari-hari hidup kita ini. Ya, ayat ke-27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Ya. Dan pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Terima kasih ya. Jadi Tuhan menggambarkan kedatangannya itu seperti kilat, dan kita harus memperhatikan. Nah, ada hal-hal yang kita harus perhatikan dalam hal ini kalau kita mengalami penyucian dalam hal perhatian kita. Sebab kalau kita tidak mengalami penyucian perhatian kita, walaupun mata ini melihat, saya mengalami baru beberapa waktu yang lalu ya, saya mencari sesuatu ya, padahal mata ini sudah melihat bukan barang kecil, barang besar, tapi sepertinya tidak nampak. Kenapa? Tidak memperhatikan sungguh-sungguh. Padahal berulang-ulang kali saya lewat, saya melihat itu, tetapi seperti barang itu tidak ada. Dan saya melihat itulah gambaran kita di hari-hari ini perlu mengalami penyucian dalam hal perhatian kita, supaya kita boleh melihat, kita boleh mengalami kedatangan Tuhan yang sangat membahagiakan ya. Nah, pada ayat yang ke-27 digambarkan kedatangan Tuhan itu seperti kilat yang memancar, cahayanya dari sebelah barat, dari sebelah timur untuk dilontarkan sampai ke barat ya. Dalam banyak kebaktian saya sudah sampaikan, paling tidak ada sampai pada hari ini ada 3 perkara yang harus kita lihat berkaitan dengan kedatangan Tuhan yang bagaikan cahaya kilat itu. Yaitu nomor 1 mengenai arah ya. Arahnya dari timur ke barat, ulang-ulang saya sampaikan dalam banyak kebaktian yang lalu, menunjukkan kepada ketaatan untuk mengajar kita tentang ketaatan dan penyerahan diri. Seperti kilat itu memancarkan cahayanya dari timur ke barat. Kilat itu menggunakan arah yang sama dari matahari, terbit dari timur ke barat. Itulah gambaran kasih Allah Bapa. Allah Bapa dalam kasihnya ya, bagaimana anak itu begitu taat, tidak membuat arah sendiri, tidak membuat cara jalan sendiri, tetapi dia hanya mengikuti apa saja yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Bapaknya, menunjukkan kepada ketaatan, mengajar kita untuk hari-hari ini belajar taat ya. Dan yang kedua, seperti kilat memancar itu menunjukkan waktu yang cepat, waktu yang sangat singkat, sebab dia datang tidak berlama-lama, tidak menunggu, tapi waktu itu sudah ditentukan. Bagi setiap orang yang tidak siap, itu pasti akan ketinggalan. Siap atau tidak siap, maka dia pasti akan datang. Oleh sebab itu di hari-hari ini ayat mengatakan waktu yang cepat itu mengajar kita untuk kita bijaksana, untuk menggunakan setiap waktu yang ada, setiap waktu yang Tuhan berikan buat kita. Waktu itu sama dengan kesempatan, waktu itu sama dengan keselamatan. Gunakan waktu-waktu yang ada itu, manfaatkan. Sebab ayat lain mengatakan waktu yang ada ini adalah waktu-waktu yang jahat, supaya waktu kedatangan Tuhan yang begitu cepat kita boleh mencapai itu ya. Dan yang ketiga, pagi hari ini akan saya sampaikan bagaikan kilat yang memancar, menunjukkan waktu yang tidak terduga ya. Kilat memancar itu nggak ada jadwalnya, saudara ya, nggak ada jadwalnya ya. Dia bisa sewaktu-waktu
Oleh sebab itu bagi kita ini, kita harus melihat kilat yang memancar dengan waktu yang tidak dapat diprediksi, dengan tidak terduga-duga, mengajar kita untuk waspada, berjaga-jaga dalam segala hal. Kita harus hari-hari ini berjaga-jaga, kita harus waspada, mengajar kita untuk taat dalam penyerahan diri, mengajar kita untuk bijaksana, memanfaatkan setiap waktu. Sebab orang bijak dan orang bodoh dapat dilihat dari penggunaan waktu. Orang bodoh, orang bebal, membuang-buang waktu, membiarkan waktu berlalu tanpa mengalami sesuatu, tanpa mendapatkan sesuatu. Tapi orang bijak memanfaatkan setiap waktu, setiap kesempatan sekecil apapun juga dimanfaatkan untuk mendatangkan keuntungan. Dan yang ketiga, untuk kita diajar waspada. Kita berjaga-jaga dalam segala perkara, sebab kedatangan Tuhan itu terjadi juga begitu cepat dan tiba-tiba. Tetapi bagi orang yang berjaga-jaga, dia akan mengalami, Tuhan katakan bahagia. Hamba yang berjaga-jaga, dia akan mengalami bahagia, dilayani oleh Tuhan yang akan datang itu ya. Nah, pagi hari ini saya akan sampaikan bahwa kedatangan Tuhan itu digambarkan sebagai bagaikan pencuri pada waktu malam ya. Tuhan Yesus bukan pencuri ya. Juga kedatangannya tidak pada malam hari saja. Perhatikan ini suatu ungkapan. Ada banyak ayat mengatakan waktu yang tidak terduga itu bagaikan pencuri pada waktu malam. Perhatikan, Tuhan Yesus itu bukan pencuri, dan juga dia datang tidak hanya pada waktu malam. Sebab bumi kita ini bulat, sudah bisa mengerti ini, bumi itu bulat. Di lain bagian bumi pada malam hari, di bagian bumi yang lain siang hari, di bagian bumi yang lain petang hari, di bagian bumi yang lain ya subuh. Sehingga dia datang pada waktu yang sama ya. Sehingga malam itu menunjukkan waktu di mana manusia itu lengah, manusia itu tidak berjaga-jaga. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus berjaga-jaga. Kapanpun, dimanapun, kita harus selalu siap sedia menunggu kedatangan Tuhan. Semua mengalami demikian, amin. Maka pagi hari ini saya sampaikan ada 3 perkara ya, kita harus berjaga-jaga supaya juga kita tidak kebobolan seperti tuan rumah yang kebobolan maling ya. Tetapi kita berjaga-jaga ya. Ada 3 perkara yang harus kita jaga ya. Yaitu yang pertama, suratan 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai ayat yang 11. Saudara saya di rumah, namun saya akan baca mencuplik-cuplik saja. 1 Tesalonika pasal yang ke-5. 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Perhatikan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Saya akan perlihatkan bagaimana kita harus berjaga-jaga hari-hari ini. Sebab dia datang seperti pencuri pada waktu malam ya. Ulang saya katakan, dia bukan pencuri tetapi seperti pencuri, waktu yang tidak dapat diprediksi. Begitu pencuri itu, saya mendengarkan bagaimana waktu pencurian secara jasmani di kota kita ini berubah-ubah ya. Tidak kemudian hanya malam hari atau siang hari. Polisi mengatakan pencuri itu bergeser terus, mencari waktu yang lengah. Kalau polisi jaga pada siang hari, dia malam hari bekerja. Kalau dijaga malam hari, dia siang hari atau kapan saja. Pokoknya waktu yang lowong itu yang dia gunakan. Ya, seperti itu. Oleh sebab itu kita harus tiap saat berjaga-jaga. Ayat yang pertama, 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, ya, tidak perlu dituliskan kepadamu. Mengenai zaman dan masa apa? Sudah bisa baca ayat sebelumnya. Ayat mengatakan tentang kedatangan Tuhan. Pasal yang keempat ayat 13 tentang kedatangan Tuhan. Berbicara tentang zaman kedatangan Tuhan, masa kedatangan Tuhan. Tidak perlu kutuliskan kepadamu waktunya, tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa, jam berapa. Enggak perlu. Ya, teruskan. Karena kamu sendiri tahu benar-benar ya, bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Terus, apabila mereka mengatakan, hati-hati, ini seringkali terjadi. Apabila mereka mengatakan apa? Semuanya damai dan semuanya aman. Damai, aman. Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Ya. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Ya. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi ayat yang keempat. Tetapi kamu saudara-saudara, ya,
Kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Terus. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ya. Karena kamu semua adalah anak-anak terang Ya. dan anak-anak siang. Ya. Kita bukanlah orang-orang malam Ya. atau orang-orang kegelapan. Terima kasih. Ya, Alkitab mengatakan bahwa kedatangan Tuhan itu waktunya itu tidak dapat diprediksi, tidak dapat diperkirakan, begitu cepat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Bagaikan orang-orang malam, orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Mereka, kedatangan Tuhan itu akan sangat tiba-tiba buat mereka. Tapi bagi kita, Tuhan katakan, kamu bukan anak-anak malam, kamu bukan anak-anak kegelapan. Kamu dapat mengerti kapan Tuhan datang. Dapat merasakan seperti aroma, aura kedatangan Tuhan itu kita dapat rasakan. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus berjaga-jaga. Nah, kalau kita baca pada ayat yang ke-7, ada dua keadaan yang terjadi pada malam hari supaya kita tidak terjebak pada keadaan demikian. Sebab kalau kita lihat pada ayat yang sebelumnya dikatakan orang mengatakan aman, damai, seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Rasul Petrus katakan dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, bahkan timbul pengejek-pengejek, mana katanya Tuhan mau datang, dari dulu sampai sekarang tidak ada itu Tuhan datang. Sebab mereka merasakan begitu, sepertinya keadaan sangat stabil, ekonomi stabil, keamanan stabil, semuanya dalam keadaan stabil. Tapi ayat mengatakan tiba-tiba Tuhan datang dan mereka tidak dapat meluputkan diri. Seperti orang yang sakit akan melahirkan, yang begitu mencekam ya. Nah, ayat yang ke-7 kita lihat ada dua perbuatan, ada dua keadaan yang harus kita waspadai, kita harus berjaga supaya kita tidak terjebak pada keadaan demikian seperti orang malam, seperti orang kegelapan. Tetapi Tuhan katakan kita orang siang, kita orang terang yang dapat mengerti. Gelap itu semuanya serba tidak menentu. Seandainya ini gelap dan saya tidak tahu, maka satu langkah yang ada di depan saya tidak tahu itu lubang, itu ada perbedaan ketinggian, itu ada jebakan, saya tidak tahu. Sebab apa? Gelap. Tapi kalau terang, semuanya itu jelas buat kita ya. Nah, pada ayat yang ke-7, apa yang harus kita berjaga dalam hal ini? Ada dua perkara ya. Apa itu? Ayat yang ke-7. Sebab mereka yang tidur, Ya. tidur waktu malam. Sebab mereka yang tidur waktu malam. Dan mereka yang mabuk, Ya. mabuk waktu malam. Terima kasih ya. Bagaikan malam hari itu menunjukkan kegelapan ya. Dan ayat mengatakan ada dua perkara yang terjadi pada malam hari ini secara umum, yaitu apa? Mereka yang tidur pada waktu malam, mereka yang mabuk waktu malam juga ya. Walaupun mungkin dalam pengecualian ada juga orang tidur siang ya, tidur pagi ya, tidur sore ya. Tetapi pada umumnya tidak semua orang tidur siang, tapi hampir semuanya orang tidur pada waktu malam ya. Mabuk juga demikian ya. Mabuk itu juga ada, siang-siang mabuk, sore-sore mabuk. Tetapi pada umumnya mabuk itu pada malam hari. Dan Alkitab mengatakan apa yang terjadi pada waktu malam gelap. Orang tidur, orang kemudian mabuk. Apa ini yang harus kita berjaga supaya kita tidak terjebak? Semua itu, baik itu tidur maupun mabuk, itu menunjukkan keadaan hidup dalam keadaan daging. Kita harus mengalami berubah. Sebab Tuhan katakan kalau kita dikuasai oleh keadaan daging ini, kita tidak akan masuk kerajaan surga waktu Tuhan datang. Sebab daging dan darah tidak ada bagian apa-apa dalam kerajaan surga. Kita harus mengalami keobahan. Saya akan perlihatkan apa itu tidur pada waktu malam. Tidur pada waktu malam itu menunjukkan keadaan daging yang namanya kelemahan daging. Saya ulangi sekali lagi. Tidur pada waktu malam itu menunjukkan kelemahan daging ya. Kita harus berjaga hari-hari ini. Memang daging kita serba terbatas, tetapi jangan dengan keterbatasan daging dan kita kemudian memaklumkan. Seringkali kita maklumlah ya. Ya, waktu kecil maklum, masih kecil. Masih balita, maklum balita, remaja maklum, semua dimaklumi. Dan saya mengatakan pada saat Tuhan datang, Tuhan tidak akan memaklumi apa-apa yang tidak benar yang masih ada dalam kehidupan kita. Waktu yang Tuhan berikan untuk apa? Kita bangun dari tidur.
Ya, kita harus bangun dari tidur. Nah, saya akan perlihatkan apa kelemahan daging ini. Ya, di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-26, ya, Injil Matius pasal 26, di sini kelemahan daging. Bagaikan orang yang tidur pada waktu malam. Tuhan katakan kita harus berjaga. Waktu kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Bangun dari tidur. Ya, Injil Matius pasal 26, kitab Injil Matius pasal 26, ayat yang ke-41, Injil Matius pasal 26, ayat yang ke-41, atau ayat yang ke-40 lebih dahulu, ayat 41, perhatikan. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu, dan mendapati mereka sedang tidur. Ya. Dan ia berkata kepada Petrus, Ya. tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Perhatikan. Berjaga-jagalah dan berdoalah, Ya. supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Perhatikan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. terima kasih. Daging itu lemah. Daging dalam segala kelemahannya itu menunjukkan tidur pada waktu malam, ya. Tuhan Yesus bisa saja memaklumi. Oh, kasihan ya, murid-muridku ini mengikuti aku sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang waktu. Dan ini ya yang dialami oleh Tuhan Yesus 3,5 tahun dalam pelayanannya. 1 minggu terakhir, ini berada pada ujung pada 1 minggu terakhir. 1 minggu terakhir itu dia ada di Yerusalem. Itu adalah hari yang paling padat, hari yang paling sibuk, hari yang paling melelahkan. Ya, Tuhan Yesus bisa saja memaklumi. Ya, kamu kan ikut aku di mana saja aku berada, engkau ikut, sehingga maklum engkau tidur, ya. Engkau tidak mampu, engkau diajak sembahyang, tertidur lagi. Kalau kita baca berapa kali mereka tertidur, sampai 3 kali, digugah lagi, ya, tertidur lagi, sembahyang sebentar, tertidur banyaknya, ya, gugah lagi, sembahyang sebentar, tertidur lagi terus, ya, begitu terus. Nah, dan Tuhan katakan kita harus bangun. Daging itu lemah, roh penurut, tapi daging lemah. Di mana kelemahan daging, ya? Daging itu lemah dalam hal apa? Daging itu lemah, terutama lemah di dalam hal melakukan kehendak Allah. Pagi hari ini saya mengatakan kita harus hari-hari ini segera sadar bahwa kita jangan menuruti kelemahan daging, terutama dalam melakukan kehendak Allah. Apalagi kalau kita sudah mendengarkan firman Allah, apalagi kalau kita sudah diyakinkan bahwa ini benar-benar kehendak Allah. Ada begitu banyak, setiap kali kita sadar, setiap kita mengerti kehendak Allah, setiap kali kita mendengar kehendak Allah yang didengungkan dalam telinga hati kita, setiap kali itu juga langsung kita berhadapan dengan kelemahan-kelemahan daging. Mengatakan, ya kamu begini, tapi kamu ingat, kamu harus juga begini. Ingat, ini ada kelemahan-kelemahan, ada handicap, ada batasan-batasan, membuat kita kemudian lebih memaklumi, lebih dengar, lebih turut pada kelemahan daging daripada kehendak Allah. Tetapi bagi kita di hari-hari ini, waktu kedatangan Tuhan, kita tidak lagi bisa memaklumi, ya. Kita tidak lagi bisa memaafkan. Tetapi hari-hari ini kita harus belajar melawan kelemahan daging. Jangan menuruti, jangan memanjakan kelemahan daging. Sebab apa? Daging itu tabiatnya pura-pura, ya. Kalau disuruh sembahyang, apa saudara? Lemah, ngantuk. Tapi coba sesudah itu ajak nonton, ya. Entah nonton sepak bola kalau laki-laki, saudara, atau nonton apa saja, ya, yang kesenangan laki-laki, ya, atau nonton apa saja kalau perempuan, bisa melek, saudara, seperti tidak ada ngantuknya. Tapi coba disuruh doa lagi, lemah lagi, ya, disuruh menjadi keinginan lagi, kuat lagi. Begitu, saudara, yang terjadi. Oleh sebab itu di hari-hari ini Tuhan katakan kita harus melawan. Jangan menuruti kelemahan daging, tapi kita harus belajar melawan. Sebab apa? Orang-orang yang menuruti kelemahan daging dan sama mengatakan ini gejala ini, mengantuk dan tertidur secara rohani, secara jasmani dan secara rohani, itu memang merupakan suatu gejala gereja Tuhan semuanya. Injil Matius pasal 25 cerita tentang 5 darah yang bodoh, 5 darah yang bijak. Yang mana yang mengantuk dan tertidur, sah? Mengana, yang bodoh pasti, ya, yang bodoh, ya, namanya bodoh, ya, bodoh pasti. Tetapi Alkitab mengatakan semuanya mengantuk. Kalau kita melihat itu,
bahwa kenapa? Sebab semuanya kita masih hidup dalam daging ini. Ada kelemahan daging. Mungkin ada kemauan untuk melakukan kehendak Allah, tetapi setiap kali dihambat dengan kelemahan daging. Tolong baca satu ayat ya. Rasul Paulus katakan dalam kitab Roma pasal yang ke-7, jangankan kita, Rasul Paulus mengalami ini. Ada kerinduan untuk sesuatu yang baik. Saya mau bangun ya, besok pagi saya mau bangun untuk menyembah Tuhan. Pasang weker ya, 1 weker, 2 weker, 3 weker ya, alarm ya. Alarm berbunyi, cetek matikan. Alarm bunyi lagi, cetek matikan. Alarm bunyi, cetek matikan. Nggak jadi-jadi saudara ya. Besok nanti tahun depan saya mau sungguh-sungguh ibadah ya. Apapun saya siapkan waktu untuk Tuhan. Begitu masuk jebret ya, ada saja nggak jadi lagi. Kenapa? Daging lemah. Tetapi Tuhan katakan kita harus belajar, jangan menuruti. Kalau menuruti kita akan dijajah dalam kelemahan. Kita memaklumi, maklum terus. Lama-lama kita tidak berdaya. Oleh sebab itu kita harus hari-hari ini Tuhan kata melawan kelemahan daging. Tolong baca ya. Sebab Tuhan sudah datang dalam keadaan daging, dalam segala kelemahannya. Dan Tuhan sudah merasakan. Dan Tuhan mampu mengalahkan kelemahan daging. Untuk apa? Untuk memampukan kita, untuk kita menang atas segala kelemahan daging. Amin. Supaya kita jangan tidur. Bayangkan kalau lagi tidur Tuhan datang ya. Sedangkan murid 5 darah yang bodoh saja itu bangun nggak selamat, apalagi tertidur ya. Apalagi tertidur waktu Tuhan datang, tertidur habis. Oleh sebab itu kita harus bangkit dari tidur kita ya. Bangun dari tidur kita ya. Roma pasal yang ke-7, suratan Roma pasal yang ke-7, itulah kita semua dalam keadaan daging. Ada keinginan untuk sesuatu yang baik, ada kerinduan, tapi selalu dibatasi oleh kelemahan daging. Tidak bisa. Tapi kita harus bersyukur ya. Ayat yang ke-21. Demikianlah aku dapati. Atau ayat yang ke-20, perhatikan. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, ya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ayat 21. Demikianlah aku dapati hukum ini. Ya. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik. Jika aku ingin melakukan apa yang baik. Apa yang baik itu? Kehendak Allah. Setiap kehendak Allah itu baik. Waktu dengar firman Allah, ada kerinduan, saya mau melakukan itu. Tapi ayat mengatakan bukan itu yang kita lakukan, sebab kita dibatasi dengan kelemahan daging. Teruskan. Yang jahat itu ada padaku. Ya. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ya. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Ayat 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Ya. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Seperti kita tertawan dalam kelemahan daging. Ya, teruskan. Yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ya. Ayat 24. Aku manusia celaka. Ya. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ya. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Terus. Tuhan kita. Ya. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Ya. Tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Rasul Paulus sendiri merasakan bahwa dia dalam kelemahan, ada kerinduan untuk melakukan yang baik, tetapi selalu dibatasi oleh kelemahan. Oleh sebab itu, kepada murid-murid yang tertidur lagi, Tuhan ajarkan apa? Kita harus berjaga-jaga dan berdoa 1 jam saja. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dan berdoa 1 jam bersama dengan aku? Apa ini 1 jam? 1 jam ini tidak semata-mata 1 jam secara teknis ya, 60 menit ya, sekian ratus sekian apa detik ya, tidak. Tetapi 1 jam itu menunjukkan waktu yang kecil, waktu yang sedikit yang bisa kita alami hari-hari ini, waktu yang bisa kita lakukan. Ya, malam itu, perhatikan ini penting, malam itu adalah malam terakhir. Di Taman Getsemani itu malam terakhir. Tuhan Yesus tidak tidur. Sama sekali tidak tidur. Dia terus sampai besoknya, sampai pagi, sampai siang. Dia tidak pernah tidur. Itu malam terakhir. Dia mati sebagai manusia, tapi juga dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Perhatikan. Nah, ayat ini mengatakan 1 jam itu menunjukkan waktu yang kecil yang harus kita lakukan di hari-hari ini. Supaya apa? Supaya kita dapat bertahan sepanjang malam
menunjuk pada waktu yang gelap sampai Tuhan datang. Hari-hari ini kalau kita kemudian ingin ada kerinduan besar untuk sesuatu yang besar, kalau Tuhan datang saya ingin terangkat, itu satu kerinduan yang besar. Kalau Tuhan datang saya ingin sempurna, kalau Tuhan datang saya ingin mengalami kemuliaan, itu satu kerinduan yang besar. Tapi perhatikan, kerinduan yang besar tidak pernah akan kita capai kalau kita tidak ada aksi hari-hari ini, aksi nyata, perbuatan nyata, melakukan langkah kecil, yaitu apa? 1 jam berjaga-jaga dengan Tuhan. Oleh sebab itu di hari-hari ini yang harus kita alami. Kalau kita ada kerinduan, kalau Tuhan datang kembali, kita tidak kebobolan seperti kita kemalingan, tapi kita boleh mengalami hari bahagia. Maka setiap kesempatan-kesempatan yang Tuhan bukakan, walaupun itu kesempatan kecil, walaupun itu perbuatan kecil, tapi apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, lakukan segera, lakukan segera. Jangan turuti kelemahan daging, tapi lakukan apa yang Tuhan taruh. Kalau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melakukan sesuatu, walaupun kita anggap tidak seberapa, tidak ada artinya dengan sepanjang malam, 1 jam dibandingkan dengan sepanjang malam. Berjaga-jaga 1 jam dibandingkan kita berjaga-jaga sepanjang malam, itu seperti tidak ada artinya. Tapi Tuhan katakan, kalau kita melatih diri dalam hal yang kecil, maka kita sudah mulaikan sesuatu langkah untuk mengalami langkah-langkah yang besar pada hari berikutnya. So, mengalami demikian, amin. Haleluya. Hari-hari ini buat siapa saja kita segera lakukan. Jangan hanya rencana, tapi lakukan segera. Jangan kita biarkan kelemahan-kelemahan daging menghambat apa yang sudah Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita untuk kita lakukan. Haleluya. Inilah sikap berjaga-jaga kita. Apa yang Tuhan taruhkan, apa yang Tuhan taruhkan, walaupun kita rasakan Tuhan nggak ada artinya dengan apa-apa yang di depan saya, lakukan segera. Maka kita akan lihat waktu kita melangkah langkah yang kecil, Tuhan akan menguatkan kita melangkah selanjutnya. Terus selanjutnya sampai kita mengalami waktu Tuhan datang adalah hari bahagia untuk kita. Amin. Yang pertama apa? Tuhan katakan waktu malam adalah waktu orang tidur. Apa? Menunjuk pada kelemahan daging, ya. Daging dengan kelemahannya. Tetapi selain waktu malam adalah waktu orang tertidur, Alkitab juga mengatakan waktu malam adalah waktunya orang apa? Mabuk. Mabuk itu apa? Mabuk itu juga tabiat daging. Ya, kalau tidur itu tabiat daging yang namanya kelemahan daging, sedangkan mabuk itu tabiat daging yang namanya hawa nafsu daging, keinginan daging, hawa nafsu daging. Ya, ini yang namanya mabuk. Tolong baca dalam kitab Efesus, ya. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Ini hawa nafsu daging, keinginan daging, jangan dituruti. Ya. Efesus pasal yang ke-5, suratan Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18, ya. Ayat yang ke-18. Oh, haleluya. Atau ayat yang ke-17 mulai. Ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Sebab itu janganlah kamu bodoh, ya, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan kalau kita sudah mengerti kehendak Tuhan, perhatikan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Dan jangan kamu mabuk. Mabuk anggur ini, ya, anggur ini menunjuk pada cairan alkohol larutan, ya, atau cairan alkohol, ya, liquid yang mengandung alkohol. Terus kan? Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Anggur menimbulkan hawa nafsu. Dalam hari ini hawa nafsu apa? Daging. Terus kan? Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Terima kasih. Menghadapi kelemahan daging, Tuhan katakan berjaga-jaga 1 jam. Waktu yang kecil. Tetapi Tuhan katakan menghadapi hawa nafsu daging, keinginan daging, kita harus penuh dengan Roh Kudus, ya. Kondisi, perhatikan, orang mabuk oleh anggur dengan kepenuhan Roh Kudus sepertinya hampir sama. Saudara-saudara yang pernah melihat kebaktian kepenuhan Roh Kudus, ya, sepertinya keadaannya hampir sama. Samanya di mana? Sama-sama orang itu tidak dapat mengendalikan dirinya lagi. Pada saat kepenuhan Roh Kudus, dia tidak dapat mengendalikan dirinya lagi. Ya, kalau dia angkat tangan, ya, dia tidak bisa kemudian, tapi dia nangis, dia kemudian keluar air mata, keluar ingus, keluar liur, keluar, bahkan ada yang muntah, ada yang terkapar. Ya, itu semua apa? Pekerjaan Roh Kudus, di mana kita tidak dapat mengendalikan kita. Demikian juga pada saat mabuk, orang tidak lagi mengendalikan diri, ya. Dia berteriak, dia melakukan
perbuatan-perbuatan di luar kendali. Tetapi berbeda di mana? Apa yang menguasai dia? Mabuk itu karena seseorang dikuasai oleh hawa nafsu daging. Dalam hal ini alkohol. Tetapi kalau kita kepenuhan Roh Kudus yang menguasai kita. Daging kita, diri kita tidak lagi berkuasa, tapi Roh Kudus yang berkuasa dalam kehidupan kita. Hari-hari ini di sini kita harus mengalami. Hari-hari ini Tuhan katakan untuk kita mampu berjaga-jaga. Jangan biarkan hidup kita tanpa kendali Roh Kudus. Biar kita di hari-hari harus hidup dalam Roh Kudus. Ya, apa tanda orang mabuk? Yaitu dia tidak mau melakukan kehendak Allah. Kalau orang tidur, mau ada kemauan, tetapi dibatasi ketidakmampuan. Mau sembahyang, mau. Kamu mau sembahyang pagi, mau. Tetapi begitu pagi, nggak mampu. Kamu mau sembahyang malam, mau. Tapi begitu malam, nggak mampu. Itu orang tidur. Ada keterbatasan nama kelemahan daging. Tetapi orang mabuk bukan hanya tidak mau, bukan mau tetapi tidak mampu, tetapi benar-benar tidak mau. Sebab ayat mengatakan apa? Nafsu daging itu berlawanan dengan apa? Keinginan Roh Kudus. Roma pasal yang ke-8, suratan Roma pasal yang ke-8. Nah, oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus menentukan kepada siapa kita memberikan diri kita untuk dikendalikan. Oh, haleluya. Hari-hari ini Roma pasal yang ke-8, suratan Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-7. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-7, perhatikan. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Ya. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Ya, tidak takluk, tidak mau tunduk pada hukum Allah. Teruskan. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ya. Mereka yang hidup dalam daging Ya. tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-9, perhatikan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Kita menyambut kedatangan Tuhan. Jangan biarkan daging berkuasa dalam kehidupan kita dengan segala hawa nafsunya, ya, segala keinginannya. Sebab kalau kita hidup dalam daging, teruskan, Melainkan dalam roh. ya, Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. ya, Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, Ya. ia bukan milik Kristus. oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus mohonkan, Tuhan, rindukan ini, penuhkan aku dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Saudara yang belum mengalami kepenuhan Roh Kudus, hari-hari ini kita harus bergumul. Kalau saya membaca ini ayat mengatakan, siapa yang tidak memiliki Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Siapa yang tidak memiliki Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Biar dia pendeta, biar dia imam-imam, biar dia jemaat, mengerikan. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita mohon, Tuhan, penuhkan aku dengan Roh Kudus. Supaya apa? Aku tidak lagi melakukan apa yang keinginan dari daging, tetapi aku melakukan apa yang kehendak-Mu, Tuhan. Aku tidak hidup seperti orang pada siang malam hari, tapi aku hidup seperti orang pada siang hari. Supaya apa? Kedatangan Tuhan tidak datang seperti pencuri pada waktu malam. Tapi bagi kita hari-hari ini, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, ya, Roh Kudus itu memampukan kita untuk mengerti kehendak Allah, untuk merasakan kehendak Allah. Kita seperti merasakan aroma kedatangan Tuhan itu sudah semakin mendekat dan membuat kita bisa kuat berjaga-jaga. Waktu Dia datang kita ada. Amin. Haleluya, ya. Di sini kita harus berjaga-jaga. Berikan diri kita dikuasai oleh Roh Kudus, ya. Yang kedua, di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, kita lihat ini keadaan-keadaan yang kita harus bergumul, ya. Jangan biarkan kita, ya, hidup di dalam kegelapan malam, ya. Jangan biarkan, tapi kita harus menjadi orang-orang yang siang, orang-orang yang terang, hidup dalam terang, hidup dalam kehendak Allah. Kehendak Allah itu jelas untuk perkara-perkara yang baik. Kitab Wahyu pasal yang ketiga, dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, kepada jemaat di Smyrna, Tuhan juga mengatakan hal yang sama. Kita baca sebaiknya mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, ya. Kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, kepada jemaat di Smyrna juga Tuhan katakan, ingat, ya, aku akan datang seperti pencuri kalau engkau tidak kemudian berjaga-jaga. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga. Waktu kedatangan Tuhan itu waktunya tidak dapat diprediksi, tidak dapat disangkakan. Tapi bagi kita, kalau kita berjaga-jaga setiap waktu, setiap saat, maka kedatangan Tuhan itu akan menjadi sesuatu yang sangat indah, ya. Ayat yang pertama, perhatikan.
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup. Ya. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. padahal engkau mati. Teruskan. Bangunlah. Bangunlah. Nah ini, bangunlah, bangkitlah. Bukannya sekedar bangun, bangkitlah. Teruskan. Dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, Ya. yang sudah hampir mati. Ya. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ayat yang ketiga perhatikan. Karena itu ingatlah Ya. bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Perhatikan. Turutlah itu dan bertobatlah. Ya. Karena jikalau engkau tidak Kalau engkau berjaga-jaga, tidak waspada, kalau engkau tidak berjaga-jaga, perhatikan. aku akan datang seperti pencuri. Ya. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Terima kasih. Tuhan berbicara kepada jemaat di Sardis. Kenapa? Jemaat di Sardis ini dikatakan, engkau dikatakan hidup, tetapi engkau mati. Dikatakan hidup, tetapi mati. Mati dalam hal ini tentu bukan mati jasmani, tapi mati rohani. Ini yang harus kita sadari di hari-hari ini. Kalau kita mengalami di hari-hari ini, kita serasa, oh tidak ada lagi kerinduan. Itu salah satu gejala orang yang mati rohani. Bagaimana kalau Tuhan datang? Tidak ada kerinduan untuk ibadah, nggak ada kerinduan akan kedatangan Tuhan juga, tidak ada kerinduan. Ya. Dalam ibadah tidak merasakan apa-apa. Perhatikan, ya. Kalau kita ibadah tidak merasakan apa-apa, itu juga tanda mati rohani. Orang kalau sudah mati, sudah, mau udaranya panas, mau udaranya dingin, dia tidak kepanasan waktu panas, tidak kedinginan waktu dingin, nggak rasa apa-apa, sudah. Mau ditusuk-tusuk, tidak lagi rasa, sudah. Maaf kan, seperti yang kita lihat yang terjadi, ya. Apa yang ketemu, sudah, sampai pun hilang kepalanya, dia tidak rasa. Sebab apa? Mati. Oleh sebab itu, hari-hari ini kita harus berjaga-jaga, ya. Kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita dalam keadaan seperti demikian. Seperti jemaat di Sardis. Kelihatannya berapi-api, berkobar-kobar. Tapi Tuhan katakan, engkau mati. Kalaupun masih hidup, engkau hampir mati. Kenapa? Engkau lakukan itu bukan karena ada suatu rasa ingin menyenangkan Tuhan. Dan engkau tidak merasakan apa-apa. Tetapi biar hari-hari ini kita boleh mengalami. Benar-benar kita hidup. Kita bangun, tapi juga kita hidup. Supaya kalau Tuhan datang, kita boleh mengalami kebahagiaan Tuhan. Ya. Nah, saya akan perlihatkan apa yang disebutkan mati rohani bagi kita di hari ini. Tadi saya sebutkan gejala, ya. Tidak merasakan apa-apa, tidak ada kerinduan apa-apa, mati, saudara. Paling tidak mati rasa, saudara. Mati rasa. Tidak lagi merasakan hadirat Tuhan, tidak lagi merasakan pulang dari gereja ada sesuatu yang membahagiakan, tidak rasa. Maafkan, bahkan pulang gereja, ya seperti orang tidak pernah masuk gereja, ya apa-apa seperti tidak ada lagi. Orang seperti makan enak, ya ada rasa, atau orang paling tidak makan pedas, dah habis makan pedas paling tidak ada. Ke gereja seperti tidak ada rasa itu, dah. Seperti tidak menginjak gereja. Mau ke gereja juga seperti tidak merasakan ingin ke gereja. Waktu pulang dari gereja juga seperti tidak merasakan seperti pulang dari gereja. Hati-hati, itulah keadaan seperti orang yang mati rohani. Saya akan perlihatkan apa pengertian mati rohani. Nomor 1 dalam kitab Yakobus pasal yang kedua, suratan Yakobus pasal yang, supaya kita tidak tinggal dalam keadaan demikian. Yakobus pasal yang kedua, suratan Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-14, sudah bisa baca di rumah, sampai ayat yang ke-26, yaitu pada saat Tuhan katakan ada iman, ya. Rasul Yakobus menuliskan buat orang-orang yang menerima surat ini, dikatakan ada iman tapi tanpa perbuatan iman itu pada hakikatnya adalah mati rohani. Ya, dengar firman Allah, bisa mengerti, ya. Bisa yakin, tapi waktu harus kemudian berbuat apa yang diinginkan oleh firman Allah, nggak pernah bisa, ya, nggak pernah lakukan itu, ya. Tuhan katakan ini orang-orang, ini banyak gejala ini seringkali, ya, terjadi dalam gereja Tuhan pada akhir zaman. Waktu dengar firman Allah bagus, bisa mengerti, perhatian, nganggu, respon, tapi satu perkara, tidak pernah memperhatikan firman Allah itu dalam hidup nyatanya, ya.
Tuhan inginkan sesuatu tetapi tidak pernah melakukan, tidak pernah mewujudkan. Dan Tuhan katakan iman semacam ini, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya apa? Mati. Tuhan gambarkan apa bedanya dengan imannya iblis. Iblis juga percaya, iblis juga beriman, ada satu Tuhan. Tapi dia tidak pernah melakukan perbuatan iman. Dia tidak pernah beriman. Dia masuk neraka. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus punya perbuatan iman. Tolong baca ya. Ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Ya. Jika iman itu tidak disertai perbuatan. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan. Oleh sebab itu, ini yang ingin saya sampaikan. Saya berusaha, terima kasih bentar ya. Saya berusaha supaya apa yang saya sampaikan dari mimbar ini adalah bukan teori. Ya, firman yang disampaikan bukan teori. Walaupun itu sangat-sangat alkitabiah ya. Tetapi bukan teori, tetapi firman yang disampaikan itu sangat aplikatif ya. Ya, sangat bisa dilaksanakan. Sebab itulah hakikat dari pengajaran kita. Bapak Pendeta Unjono mengatakan pengajaran mempelai itu pengajaran yang praktis. Praktis ini bukan bisa dibawa kemana-mana, ya seperti gampang dibawa-bawa, praktis bisa dilipat-lipat jadi kecil ya. Tapi pengajaran kita ini bisa dipraktekkan. Dan saya berusaha dalam segala kelemahan saya untuk menyampaikan apa yang bisa dipraktekkan. Tetapi perhatikan, tetapi walaupun sudah disampaikan dan kita sudah tahu itu bisa dilakukan, tetapi kita tidak melakukannya. Perhatikan, itu seperti kita berada dalam keadaan mati rohani. Tidak akan sanggup menanti kedatangan Tuhan. Tidak akan bisa mengalami kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus bangun dari tidur. Kita harus bangkit dari tidur. Kita harus menjadi orang-orang yang bangun, bangkit, hidup. Ada iman, ada juga perbuatan iman. Nah, saya akan perlihatkan perbuatan iman seperti apa yang harus kita alami di hari-hari ini. Tolong baca pada ayat yang ke-21, ada Yakobus memberikan contoh, ada dua macam perbuatan iman yang harus kita lakukan. Ayat 21, perhatikan. Bukankah Abraham bapa kita? Atau ayat 20 lebih dahulu. Ya. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ya. Teruskan. Bukankah Abraham bapa kita? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Dibenarkan juga oleh perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Terima kasih ya. Jadi kita lihat ini perbuatan pertama. Tuhan katakan perbuatan seperti perbuatan Abraham. Apa ini perbuatan Abraham? Perbuatan Abraham ini adalah mempersembahkan Ishak anaknya. Saudara bisa baca dalam kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian disebutkan persembahkan anakmu yang tunggal. Padahal waktu itu Abraham sudah punya anak yang lain, tetapi bukan anak perjanjian. Ya, kalau saya katakan anak rekayasa ya rekayasa, saudara. Sebab bukan kehendak Tuhan di sana. Rekayasa Sarah istrinya, ya. Abraham juga ikut dan akhirnya muncul anak, tetapi bukan kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan tidak anggap itu sebagai anak. Ya, sudah ada anak yang lain, tetapi waktu Tuhan ingin Abraham mempersembahkan, Tuhan katakan, Abraham persembahkan anakmu yang tunggal. Seolah-olah hanya Ishak yang diakui oleh Tuhan sebagai anak Abraham, sebab dia memang anak perjanjian. Nah, perhatikan di sini, apa ini? Abraham melakukan persembahan ini, mempersembahkan anak yang namanya Ishak kepada Tuhan. Yaitu dia mempersembahkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apa yang diminta oleh Tuhan. Hari-hari ini saya tidak tahu apa yang Tuhan minta dari kita. Saya mendengarkan firman Allah, saya menyampaikan firman Allah umum. Tetapi kalau kita perhatikan, sebab kita mengalami apa yang kita alami secara spesifik di rumah, di kantor, waktu sudah mendengarkan ini, seperti Tuhan menunjukkan, menekankan sesuatu, lakukan sesuatu, lakukan sesuatu. Perhatikan, Abraham melakukan sesuatu. Dia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan minta. Ya, Abraham mempersembahkan. Ya, Tuhan minta anak. Abraham tidak kemudian Tuhan, saya gantikan ya anaknya ini. Ya, anak saya ini dagingnya cuma sekian kilo. Saya gantikan dengan lembu, Tuhan. Lembu itu lebih gemuk, lebih berat, lebih berisi. Lembu saja Tuhan. Tidak. Walaupun Abraham mampu mempersembahkan 1000 lembu,
100.000 lembu, 1 juta lembu. Tapi bukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan itu yang dimaui oleh Tuhan. Tuhan ingin Abraham mempersembahkan apa? Ishak. Dan karena Abraham mengikuti apa yang diminta oleh Tuhan, maka ayat mengatakan Abraham adalah orang yang beriman. Ada iman, ada bapa beriman. Dan semoga itu menjadi teladan iman buat kita di hari-hari ini. Ya, melakukan sesuatu. Terutama Abraham mempersembahkan itu, mempersembahkan untuk siapa, saudara? Untuk Tuhan. Bagaimana kita hari-hari ini ibadah kita? Ibadah itu suatu persembahan untuk Tuhan. Pelayanan kita, pengorbanan kita. Kalau kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, lakukan segala sesuatu menurut apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Apa yang Tuhan minta, lakukan itu. Jangan diganti dengan yang lain. Jangan dimodifikasi dengan yang lain. Sebab walaupun yang lain itu sepertinya lebih baik lagi, lebih berharga lagi, tapi bukan itu yang menyenangkan Tuhan. Itu justru membuat Tuhan murka. Tuhan muak dengan persembahan kita. Oleh sebab itu, hari-hari ini kita harus mohon Tuhan, apa yang Engkau kehendaki aku lakukan dalam ibadahku. Imam-imam, perhatikan ini penting. Imam-imam, kita harus mohon Tuhan, apa yang Engkau kehendaki aku lakukan untukmu. Saya mau melakukan, mempersembahkan sesuai dengan apa yang Engkau minta. Tetapi juga aku mempersembahkan yang terbaik. Sebab anak perjanjian ini, itu yang terbaik yang ada pada Abraham. Abraham rela kehilangan semuanya. Ya, kalau diminta oleh orang lain, diminta bukan oleh Tuhan, diminta oleh yang lain. Kalaupun orang minta semua hartanya, dia rela. Asal jangan ini anak pemberian Tuhan. Tetapi kalau itu diminta oleh Tuhan, ini pun diberikan kepada Tuhan. Yang terbaik diberikan untuk Tuhan. So mengalami demikian, amin. Lakukan itu, persembahkan yang terbaik. Ini suatu persembahan, ini suatu perbuatan iman, saudara. Kita belajar hari-hari ini dalam setiap persembahan kita kepada Tuhan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Lakukan yang apa yang Tuhan minta dari kita, lakukan itu. Sebab kalau kita lakukan itu, maka kita tidak orang yang mati. Kalau Tuhan datang, kita tidak sebagai orang yang mati, tapi kita orang yang hidup. Kita layak menyambut Tuhan, amin. Ya, yang kedua apa? Mati rohani. Ya, apa bagi kita di hari-hari ini? Yaitu orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Sebab di dalam kitab Yakobus ini masih Yakobus yang sama, pasal yang kedua tadi, pada ayat yang terakhir, ayat 26, tolong baca. Tanpa roh, orang itu kalau hidup tanpa roh, ini memang roh manusia. Tapi kita lihat inilah hakikat dari orang yang mati. Ayat yang ke-26, perhatikan. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Ya. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi tubuh tanpa roh adalah mati. Nah, saya akan perlihatkan. Ini roh di sini roh kecil, roh manusia. Tubuh manusia tanpa roh manusia itu mati. Secara rohani juga. Kalau kita tidak memiliki Roh Kudus, sebab itulah yang menghidupkan kita. Tolong baca ya. Yudas, suratan Yudas. Ya, Yudas. Hari-hari ini banyak orang yang hidup tanpa Roh Kudus, ya. Banyak orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Maka di situ, ya, itulah orang-orang yang mati rohani. Oleh sebab itu kita harus bergumul hari-hari ini. Saya sebagai pelayan Tuhan, jangan hanya melayani sebagai pelayanan biasa, karena biasa melayani. Sudah lebih dari 10 tahun, lebih dari 20 tahun melayani. Jadi melayani karena sudah biasa. Karena tahu, karena biasa, karena mampu. Bukan lagi karena tuntunan Roh Kudus, bukan karena topangan Roh Kudus. Tapi hari-hari ini kita harus melayani. Ya, pemain musik, ya, melayani bukan hanya karena kebisaan. Ya, sangkor bukan menyanyi karena kebisaan, ya karena latihan terus. Bisa, memang bisa. Tapi beda, saudara. Kalau dalam urapan Roh Kudus, bisa nyata bedanya. Orang yang melayani dalam urapan Roh Kudus, walaupun suaranya fals, tapi bisa jadi berkat, saudara. Sangat jadi berkat, sangat menguatkan. Menyampaikan firman Allah juga demikian, saudara. Dalam kesederhanaan, tapi kalau dalam urapan Roh Kudus, itu sangat menghidupkan. Ini kita berdoa sekarang, hari-hari ini, supaya dalam setiap persembahan kita, pelayanan kita, semua dalam pengaruh Roh Kudus. Amin.
Ya, tolong baca ya. Yudas pasal yang ke-1, suratan Yudas, hanya satu pasal, ayat yang ke-18. Nah, ini terjadi pada akhir zaman. Orang-orang hidup tanpa Roh Kudus. Nah, berbicara tentang Roh Kudus tentu tidak berbicara di luar sana. Tuhan tidak berbicara orang hidup Roh Kudus di luar sana, sudah. Memang orang luar sana tanpa Roh Kudus itu sudah biasa. Tapi yang Tuhan ingin berbicara buat kita, bagaimana kita yang ada dalam rumah Tuhan ini, sebagai jemaat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Saya sebagai pelayan Tuhan, apakah saya melayani masih dalam pengaruh Roh Kudus atau tidak? Ya, ayat yang ke-18, perhatikan. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, Ya, menjelang akhir zaman, perhatikan. akan tampil pengecek-pengecek yang akan hidup menuruti hawa nafsu Rasul Petrus kefasikan mengatakan mereka. pengejek-pengejek, apa yang mereka ejek? Terutama tentang kedatangan Tuhan. Perhatikan, kedatangan Tuhan ini ejekan pada akhir zaman. Ya, akan tampil pengejek-pengejek. Siapa mereka itu? Yang tadinya pelayan, yang tadinya hamba Tuhan, tapi hidup tanpa Roh Kudus. Ya, teruskan. Mereka adalah pemecah belah, Ya, yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, ya, dan yang hidup tanpa Roh dan Kudus. hidup tanpa Roh Kudus. Seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga anak-anak Tuhan, kalau hari-hari ini tidak hidup dengan Roh Kudus, hidup tanpa Roh Kudus, itu juga adalah bagaikan tubuh yang mati, masih melayani. Terima kasih ya. Seperti jemaat di Sardis masih melayani, mungkin berkobar-kobar, mungkin berapi-api, mungkin sangat aktif dalam pelayanannya, tapi bukan lagi Roh Kudus yang menopang dia, yang memampukan dia, tapi karena kebiasaan, karena kemampuannya, karena daging. Oleh sebab itu jangan heran ya, apa yang dia kerjakan justru membuat kematian rohani, justru membuat perpecahan. Tapi bagi kita di hari-hari ini, kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus, hidup dengan Roh Kudus, hidup oleh Roh Kudus, maka apa yang kita kerjakan ya, pekerjaan Roh Kudus akhir zaman. Perhatikan, ini penting. Pekerjaan Roh Kudus akhir zaman adalah untuk menyatukan gerejanya. Ini yang saya renungkan, saya rindukan. Tuhan, dalam segala keterbatasanku, dalam segala ketidakmampuanku, untuk supaya apa yang aku kerjakan, walaupun sedikit, walaupun kecil, skopnya kecil ya. Saya sekarang menyampaikan firman Tuhan selain di jemaat, tetapi juga di jemaat-jemaat kecil yang ada di udik-udik ya, yang ada di pedalaman-pedalaman. Ya, enggak dapat dibandingkan dengan yang terjadi di kota, enggak terbandingkan. Dan saya merasakan Tuhan, walaupun itu terjadi di tempat yang kecil, tetapi jangan itu menjadi benih perpecahan, tetapi biar itu boleh menyatukan. Sebab Roh Kudus sedang bekerja. Pekerjaan Roh Kudus akhir zaman adalah untuk menyatukan. Di dalam jemaat yang kecil ini juga, kalau kita melayani dalam pimpinan Roh Kudus, maka pelayanan itu untuk menyatukan. Walaupun dalam kelemahan, dalam ketidakmampuan, Tuhan biarlah kerjakan ini untuk menyatukan jemaat Tuhan, sehingga kita disiapkan untuk menyambut Tuhan datang kembali. Saudara bisa mengerti demikian? Amin. Haleluya. Dan yang ketiga ya, saudara pasti sangat bisa memahami ya, bisa menerima. Apa itu? Kita lihat ini, mati rohani tadi apa? Iman tanpa perbuatan, itu mati rohani. Yang kedua apa? Hidup tanpa Roh Kudus, melayani tanpa Roh Kudus, itu adalah mati rohani. Dan yang ketiga, apa ini kematian rohani? Yaitu pada saat seseorang tidak lagi kaitan dengan kepala. Ya, saya menyampaikan ini di Kalimantan Tengah, ya. Ada di sana ya, orang-orang yang dapat hidup walaupun kepalanya terpisah dari tubuh. Saya katakan, kalau kepala terpisah dari tubuh itu pasti mati. Mereka ketawa, saya bingung kan? Apa yang heran kan? Kalau kepala dipotong dari tubuh kan mati kan? Mereka ketawa, ternyata mereka di sana ada yang begitu kan? Tubuhnya di kamar, ya kepalanya terbang kemana-mana kan? Nyari mangsa, hisap darah ya. Tapi itu sesuatu yang di luar normal ya, tidak normal. Tetapi secara normal, kepala yang tidak ada kaitan dengan tubuh, atau tubuh yang tidak ada kaitan dengan kepala, itu menyebabkan apa? Kematian. Kita ini tubuh, gereja Tuhan kita ini tubuh. Kepala itu siapa? Kristus, itu kepala.
Perhatikan, kalau gereja Tuhan itu ibadahnya, pelayanannya, hidupnya tidak ada kaitan dengan Kristus sebagai kepala, itu suatu kematian rohani. Dan itu terjadi. Tolong baca Kolose pasal yang ketiga, suratan Kolose. Ya, suratan Kolose. Dan itu terjadi, saudara. Kita harus berjaga hari-hari ini supaya ibadah kita tidak demikian. Maafkan. Kolose pasal yang kedua. Suratan Kolose pasal yang kedua. Ya, walaupun sepertinya hebat, ada penglihatan, ada malaikat, ibadahnya luar biasa, saudara. Kalau saya melihat ini ibadah seperti demikian, ini ibadah dalam denominasi kita ini. Pantekosta karismatik ini, ibadah demikian ini. Sepertinya hebat, ada waduh. Ya, Tuhan katakan itu ibadah hampa. Kenapa? Mereka tidak ada kaitan dengan kepala. Tolong baca ya. Ayat yang ke-16, perhatikan. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu. Perhatikan. Mengenai makanan dan minuman. Ya. Atau mengenai hari raya. Ya. Bulan baru ataupun hari Sabat. Itu apa, saudara? Suatu waktu-waktu tertentu yang sudah terjadwal. Menunjukkan kepada apa? Aktivitas yang hanya merupakan rutinitas, tradisi. Kalau pelayanan kita hanya merupakan rutinitas atau tradisi, hati-hati. Kita tidak merasakan lagi ada kerinduan untuk bertemu Tuhan sebagai kepala. Maka itu merupakan suatu kematian rohani. Ya, ayat mengatakan bulan baru, hari Sabat. Perhatikan. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Ya. Sedang wujudnya ialah Kristus. Teruskan. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri. Terus. Dan beribadah kepada malaikat. Ibadahnya bukan kepada Kristus, tapi kepada malaikat. Siapa malaikat? Hamba-hamba Tuhan. Ya, jadi ibadah karena apa? Daya tarik malaikat, daya tarik hamba Tuhan. Dia tidak melihat lagi Kristus, tapi ibadah, senang dengar om itu kalau berdoa. Senang dengar om itu kalau menyampaikan firman Allah. Daya tarik bukan lagi Kristus sebagai kepala, tapi hanya malaikat-malaikat. Terjadi kultus individu, memberhalakan pendetanya, memberhalakan gerejanya, memberhalakan apa? Perhatikan, ini terjadi pada gereja akhir zaman. Ya, teruskan. Serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Ya, ada penglihatan-penglihatan. Ini teruskan. Dan tanpa alasan. Ya. Membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Ya, ayat yang ke-19, perhatikan. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Mereka tidak berpegang teguh kepada kepala. Dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Terima kasih. Kalau kita ibadah hari-hari ini, tidak lagi ada kerinduan untuk Tuhan, Engkaulah kepala, Engkau segala-galanya, Engkau sumber hidupku, Engkau sumber pertumbuhanku, Engkau sumber segala-galanya. Ibadah itu sampai kita bisa memandang Dia sebagai kepala. Maka itu Tuhan katakan itu ibadah, tetapi ibadah yang mati. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus bangkit, mohon Tuhan, Engkau kepala. Datang Tuhan, turun. Ada kerinduan untuk kedatangan Tuhan. Oh, haleluya, ada kerinduan akan kedatangan Tuhan. Maka kita mengalami hidup kita ini, ibadah kita akan sangat beda dengan hidup-hidup yang ibadah-ibadah yang lalu. Sebab ibadah kita penuh dengan suatu dinamika, ada pertumbuhan, ada suatu kerinduan yang membara. Kerinduan akan kepala gereja mempelai pria surga kita, ya. Oleh sebab itu hari-hari ini kita harus berjaga untuk ini. Jangan terjebak pada nyaman, ya. Kita mengalami diberkati secara jasmani, ya. Jangan terjebak ibadah karena itu. Kalau tidak datang untuk berjumpa dengan Tuhan, ibadah kita sia-sia, ya. Dan yang ketiga, perhatikan. Apa itu? Kita harus mengalami ini, mengerti ini, ya. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Oh, haleluya. Tuhan datang bagaikan pencuri pada waktu malam. Bagi siapa? Ya, bagi siapa? Yaitu bagi orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Tapi kalau kita hidup dalam terang, maka Tuhan tidak datang seperti pencuri. Kita boleh menyediakan diri kita seperti ada alarm, seperti Tuhan membangunkan kita, ya. Tidak kemudian seperti pada malam hari. Tuhan juga
kita harus berjaga-jaga supaya jangan kita seperti jemaat di Sardis, orang yang mati rohani. Sepertinya hidup tetapi mati rohani, tetapi kita benar-benar hidup. Kenapa? Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Kerinduan akan kedatangannya itu ada. Dan kita ada perbuatan-perbuatan nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Perbuatan iman, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Ya, seperti perbuatan Abraham, tadi belum saya sampaikan, tapi juga seperti perbuatan Rahab. Dia melakukan untuk sesama, menolong orang-orang yang membutuhkan. Ya, ini hakikat dari ibadah. Ibadah itu kepada Tuhan, tapi juga ada perbuatan nyata. Ini suatu perbuatan ibadah kita. Memberikan, ya, nanti ada pertanggungjawaban kas diakonia. Diakonia itu perbuatan. Tuhan mengajarkan kita harus berbuat baik kepada semua orang, dimulai di antara saudara-saudara seiman. Satu gereja nanti akan berbuat sampai menjangkau banyak orang-orang yang lain. Itu bagaikan perbuatan Rahab, ya. Nah, saya akan perlihatkan yang ketiga ini apa? Tuhan disebutkan datang seperti pencuri pada waktu malam. Kitab Wahyu pasal yang ke-16, bagi siapa ini, ya? Bagi siapa? Bagi orang yang hidup dalam kegelapan, bagi orang yang mati rohani, ini Tuhan akan datang seperti pencuri. Kalau kita hidup dalam kegelapan malam, maka kedatangan Tuhan seperti pencuri. Kalau kita mati rohani, kedatangan Tuhan seperti pencuri. Tidak, bagi orang yang hidup rohaninya, yang bangkit rohaninya, itu kedatangan Tuhan tidak seperti pencuri, tapi seperti mempelai pria surga yang datang menunggu, ya, mempelai wanita yang menunggu kedatangan mempelai pria yang sangat diharap-harapkan. Kapan datang? Ya. Yang ketiga, kitab Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang ke-15, ya. Wahyu 16 ayat yang ke-15. Perhatikan. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia, ya, yang berjaga-jaga, ya, dan yang memperhatikan pakaiannya. Yang memperhatikan pakaiannya. Teruskan. Supaya ia jangan berjalan dengan telanjang, ya, dan jangan kelihatan kemaluannya. Terima kasih, ya. Jadi kita lihat di sini, Tuhan datang pada waktu malam bagi mereka yang tidur, mereka yang mabuk pada waktu malam. Tapi bagi kita orang siang, Tuhan tidak datang seperti pada malam hari. Bagi orang yang mati rohani, Tuhan akan datang tiba-tiba, ya. Tapi juga ayat ini mengatakan, aku akan datang seperti pencuri, ya. Berbahagia orang yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan aibnya. Ya, perhatikan ini, Tuhan akan datang seperti pencuri bagi orang yang telanjang, tidak berpakaian. Oleh sebab itu, hari-hari ini Tuhan katakan kita harus berjaga supaya kita sedang dalam keadaan apa? Berpakaian. Dan pakaian yang kita kenakan adalah pakaian yang layak masuk dalam pesta nikah anak domba. Sebab waktu seseorang masuk dalam pesta, apa yang pertama yang dilihat, apa yang akan diperiksa pertama adalah pakaian. Kalau seseorang berpakaian tetapi pakaian yang tidak layak untuk pesta, orang itu akan dikeluarkan. Apalagi orang itu tidak berpakaian, dia sangat tidak layak untuk ada dalam pesta nikah anak domba. Oleh sebab itu Tuhan katakan berjaga supaya kita tetap berpakaian dan pakaian kita layak masuk dalam pesta nikah anak domba. Nah, coba saudara lihat dalam Alkitab masing-masing. Tolong saudara lihat dalam Alkitab masing-masing. Ayat yang ke-15 dalam kitab Wahyu pasal 16 ini, ayat yang ke-15 ini adalah bagian dari ayat yang ke-12 sampai ayat 14 berbicara tentang pencurahan bokor atau cawan yang ke-6. Apa itu? Yaitu pada saat cawan ke-6 itu dicurahkan, Alkitab mengatakan sungai Efrat itu kering sehingga ada jalan untuk orang-orang dari timur, raja-raja dari timur datang untuk menyerbu, ya. Dan ayat mengatakan bersamaan dengan itu pada ayat yang ke-13 dan 14, tolong baca. Ayat 13, ini yang membuat orang bisa telanjang. Perhatikan, ini penting. Perkara ini yang membuat orang itu bisa telanjang. Gereja Tuhan bisa telanjang, kehilangan pakaian kemuliaan Allah.
Dan itu sudah terjadi dulu. Dan akan terjadi lagi kalau kita tidak berjaga. Ayat yang ke-13 dan ayat 14. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Perhatikan. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan Roh-roh ajaib. setan yang mengadakan perbuatan ajaib. Perhatikan. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka dan guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Saya mau tanya kepada saudara, kalau terima kasih, suatu perbuatan ajaib, maka setiap perbuatan ajaib itu akan membuat orang yang melihatnya apa, saudara? Terpesona, takjub dengan perbuatan ajaib. Tapi perhatikan, perbuatan ajaib pada akhir zaman, ya, ada perbuatan ajaib bukan dari Tuhan, bukan karena Tuhan, tetapi perbuatan ajaib itu karena keluarnya roh-roh jahat dari iblis Tritunggal, dari naga, setan-setan itu dari naga, dari nabi palsu, dan dari antikris. Ayat mengatakan ada roh jahat, roh najis yang keluar bagaikan katak. Katak saja dalam bahasa Alkitab itu menunjukkan kepada sesuatu yang najis secara jasmani, saudara. Ya, kalau saudara lihat katak kilo, saudara, apalagi katak sampai nempel, saudara, rasanya jijik ya. Katak, ya, itu suatu kenajisan, gambaran tentang suatu kenajisan. Dan itu ayat mengatakan, itu roh najis itu keluar hari-hari ini pada akhir zaman. Dia keluar, sumbernya apa? Setan, nabi palsu, dan antikris. Keluar untuk apa? Mengerjakan keajaiban. Untuk apa? Mempersonakan semua manusia, tidak terkecuali sampai gereja Tuhan terpesona. Dan saudara lihat akibat dari perbuatan dari katak itu, ya, roh-roh najis itu. Pakaian itu apa? Dilucuti. Dan itu terjadi di Taman Eden. Perhatikan, ini penting, di Taman Eden, karena perbuatan dari ular itu. Pada kitab Wahyu, ular tidak lagi ular, tapi menjadi ular naga. Perbuatan karena apa yang keluar dari mulut ular itu membuat Hawa dan Adam dan Hawa kehilangan pakaian, kehilangan pakaian kemuliaan. Dan Rasul Paulus katakan dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat 23, saudara baca di rumah ya, semua manusia kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan. Tetapi syukur, oleh karena kemurahan Allah kita mendapatkan kembali pakaian yang hilang itu, pakaian kemuliaan. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus waspada terhadap apa? Roh-roh jahat yang keluar dari iblis Tritunggal. Nah, saya akan perlihatkan secara singkat saja mengingat waktu. Dalam kitab Wahyu pasal 13, ada 3 roh jahat yang keluar dari mulut nabi palsu, antikris, dan naga itu, ya. Yaitu apa ini? Roh jahat ini apa yang keluar? Nomor 1, roh yang keluar, roh najis yang keluar dari naga ini. Apa ini bagi kita di hari ini? Jangan gampang terpesona. Oh hebat ya, oh hebat. Tetapi kita lihat di balik semua kehebatan itu ada roh najis yang dapat mencemarkan, bukan hanya mencemarkan, tapi mencabut pakaian dari gereja Tuhan, pakaian dari anak-anak Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan tidak berpakaian lagi, telanjang ya. Ayat yang ke pasal yang ke-12 ya, Wahyu pasal 12 lebih dahulu ya, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-7. Perhatikan, ini yang keluar roh apa, Saudara? Ya, ayat yang ke-7 perhatikan. Maka timbullah peperangan di surga. Ya. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Ya. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Terus, tetapi mereka tidak dapat bertahan. ya, Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. perhatikan. Dan naga besar itu si ular tua, Ya. yang disebut iblis atau Satan, Ya. yang menyesatkan seluruh dunia, Ya. dilemparkan ke bawah. Kita lihat ini pekerjaan dari naga. Surga itu adalah tempat yang paling damai. Terima kasih. Surga itu tempat yang paling aman dan paling damai. Tidak ada kebencian, tidak ada perselisihan, tidak ada peperangan di surga. Tetapi kita lihat iblis itu mengobarkan roh peperangan. Dia mengadakan peperangan. Dimulaikan dengan pemberontakan. Perhatikan, ini roh pemberontakan. Kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai roh pemberontakan bagaikan kata hinggap pada badan
hinggap pada tempat tidur. Ingat, waktu di tanah Mesir, katak itu ada di mana-mana. Ada di makanan, ada di tempat pembakaran, ada di adonan, ada di tempat tidur, ada di kamar tidur, ada di mana-mana. Sampai pada tubuh manusia ini, itu dihinggapi dengan kata-kata. Roh pemberontakan itu sedang menjelajah di mana-mana. Kita harus mohon, Tuhan ampuni. Ampuni, kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, tidak sesuai dengan kita, mohon Tuhan, jangan sampai roh pemberontakan itu menghinggap dalam hidupku, dalam pelayananku. Ya, sebab itu seperti mencemarkan, bahkan melucuti pakaian kita. Ya, itu ya. Yang kedua, roh yang keluar dari mulut binatang, yang keluar dari laut, itu menunjukkan nabi antikris. Itu apa? Tolong baca kitab Wahyu pasal 13 ayat yang ke-6. Roh yang keluar dari antikris itu ayat yang ke-6. Selain roh pemberontakan, roh peperangan. Ada peperangan di mana-mana. Dalam rumah tangga, ya. Suami istri berperang, anak orang tua berperang, ya. Anak dengan anak berperang, meluas, ya. Dalam pergaulan, dalam gereja, dalam mana-mana, ya. Dalam komunitas, ya. Bahkan dalam hari-hari ini sudah lihat di mana-mana, di belahan bumi mana-mana. Ini mulai bekerja, saudara. Peperangan, jangan anggap itu biasa, itu api. Jangan-jangan itu api yang walaupun skalanya kecil, tapi saya lihat menjalar lagi di mana-mana, menjalar lagi di mana-mana, menjalar di mana-mana. Itu api yang kecil itu bisa berkobar di mana-mana menjadi api yang besar. Perhatikan ini, itu ayat mengatakan terjadi di antara mana-mana raja-raja. Sebentar ya, saya membaca sedikit ya, saya tidak ingin berbicara politik ya, tetapi ya, orang-orang Taliban, mereka terpesona dengan apa yang terjadi di Irak dan Syria, ISIS. Mereka katakan, ya, kami berperang tahunan, tapi kami tidak mendapatkan sejengkal tanah. Lihat saja ISIS, baru beberapa bulan, baru beberapa tahun, mereka sudah menguasai. Terpesona, oh hebat, peperangan luar biasa, gagah rasanya ya. Itu seperti menyala ya. Nanti di mana lagi? Roh yang sama itu menyebar kemana-mana, saudara. Bagaikan api-api kecil kemana-mana. Perhatikan, itulah roh dari naga. Saya tidak berbicara politik, tapi jangan-jangan ini merupakan api akhir zaman yang akan membakar dunia ini. Oleh sebab itu kita harus mohon, Tuhan, biarlah Roh Kudus itu roh damai, bukan roh peperangan, bukan roh pemberontakan. Roh Kudus itu roh yang takluk, roh dengar roh taat. Berikan itu, curahkan Tuhan. Yang kedua, ya, ayat yang ke-6 belum baca? Ya, Wahyu pasal 13 ayat yang ke-6. Itu binatang yang keluar dari mulut antikris. Ayat yang ke-6. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya, ya, dan semua mereka yang diam di surga. Terus, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus, ya, dan untuk mengalahkan mereka. Ya. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku, ya, dan umat, ya, dan bahasa, ya, dan bangsa. Terima kasih. Roh antikris itu roh apa? Bagaikan kata yang keluar, disebutkan roh hujat. Roh hujat. Coba lihat sekarang ini terjadi di dunia. Orang tidak sungkan-sungkan lagi menghujat atasannya, menghujat orang tuanya, menghujat ya kepala negaranya, menghujat siapa saja. Hari-hari ini kita anak-anak Tuhan jangan ikut-ikutan dengan politik yang terjadi di dunia sana ya. Hujat menghujat tanpa kita sadari. Anak-anak Tuhan, kita seperti melucuti, kita mempermalukan diri kita sendiri. Ya. Kita mempermalukan diri kita sendiri. Sebab apa? Roh hujat itu ada pada mulut antikris. Ya, kalau kita kemudian ikut-ikutan, ya, kita pikir kita gagah bisa menghujat. Padahal kita kehilangan pakaian. Kita kehilangan pakaian. Media menyediakan ruang yang besar. Ya. Media apa? Internet itu menyediakan ruang yang besar untuk bisa seenaknya menghujat. Tapi kalau kita menghujat tanpa kita sadari, kita kehilangan pakaian. Kita mohon Tuhan, tolong saya, tolong. Sebab ini bekerjanya di mana-mana, menjelajah di mana-mana. Anak-anak Tuhan, ingat, kita beda dengan anak-anak dunia. Kita beda. Tuhan tidak mengajar kita untuk menghujat, tapi Tuhan mengajar kita mendoakan. Tuhan mengajar kita untuk tunduk.
Walaupun itu tidak sesuai. Kadang-kadang saya dalam ketidakmengertian, Alkitab mengatakan pemerintah itu apa? Wakilnya siapa? Tuhan. Ya, saya berkata kepada bapak saya dulu ya. Lah kalau pemerintahan komunis larang kita untuk beribadah, apa kita harus tunduk? Ya tetap, Alkitab tidak berubah, Pak. Alkitab tidak mengatakan, oh kalau pemerintahan itu orang Kristen tunduk pasti dia apapun. Ya, jangankan menghujat, ya kita harus mohon, doakan. Tuhan katakan doakan, dan terjadi, Saudara. Negara-negara komunis terjadi apa? Tumbang. Anak-anak Tuhan yang tertindas, Saudara. Dulu tidak boleh beribadah. Saya percaya, ya itu adalah salah satu anak-anak Tuhan di sana berdoa. Akhirnya mereka bisa ada kebebasan untuk beribadah. Boleh beribadah. Kalau kita menghujat, walaupun banyak sarana membolehkan kita, memberikan kita kesempatan, tapi Tuhan katakan, jangan biarkan hidup kita ini seperti kena dengan apa yang namanya apa, Saudara? Kata. Tapi kita mohon Tuhan, saya tidak mau, saya kehilangan pakaian. Ya, sebab kita seperti dipermalukan. Ya, kita mohon ini ya. Semoga sudah berdoa untuk ini, berikan pengertian. Dan yang ketiga, saya tidak berbicara politik ya, tetapi saya berbicara kebenaran firman Tuhan ya. Roh dari kata ini melucuti pakaian kita. Ya, roh antikris itu roh penghujatan. Dan yang ketiga, dari nabi palsu keluar roh yang lain. Apa namanya? Roh kepalsuan. Roh kepalsuan ini juga di mana-mana. So lihat di mana-mana saja, Saudara. Ya, kepalsuan. Orang paling tidak kepalsuan itu paling tidak apa, Saudara? Ingin tampil baik, ingin tampil tidak seperti aslinya. Kira-kira begitu, Saudara ya. Kalau kita taruh pajang foto kita, apa kita mau pajang foto kita lagi tidak berdandan, bangun tidur ya? Janganlah ya. Yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa biar kelihatan lebih cantik dari aslinya. Kira-kira begitu ya. Lebih ganteng dari aslinya ya. Paling tidak ada sedikit kepalsuan. Dan ini sedang terjadi di mana-mana. Kita mohon Tuhan, jangan ada kepalsuan ya. Kita mohon Tuhan, saya belajar ya. Saya belajar Tuhan, mohon. Biar kita mohon Tuhan, saya seperti Engkau, tulus, tidak seperti disebutkan. Ini bagikan serigala ya, naga, tetapi luarnya seperti domba. Tolong baca ayat yang ke-11. Kita Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-2 ayat yang ke-11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Ya. Dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Bertanduk dua seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Tapi dia berbicara ya. Waktu diam kelihatan seperti domba. Tapi waktu berbicara kelihatan bukan domba. Tapi dia apa? Seperti naga, ada kepalsuan. Oleh sebab itu kita mohon Tuhan, kerjakan hidupku ini sampai di dalam hati. Supaya apa? Apa yang ada dalam hati itu yang juga kelihatan di luar. Apa yang kelihatan di luar itu seperti apa juga ada pada yang di dalam hati yang paling dalam. Sebab apa? Tuhan sudah mengerjakan pekerjaan yang ajaib. Itulah pakaian dari mempelai Tuhan. Pakaian putih berkilau-kilauan. Kenapa putih itu berkilauan? Sebab kesucian, kemurnian itu berasal dari dalam hati yang paling dalam. Tuhan mengerjakan. Itu pakaian mempelai. Bagi orang yang punya pakaian, ayat mengatakan kedatangan Tuhan itu tidak seperti pencuri pada waktu malam. Tapi kedatangan Tuhan, dia sangat siap. Sebagai ayat terakhir dalam kitab Wahyu pasal 19 ya. Wahyu pasal 19. Kitab Wahyu pasal 19 sangat siap. Dia tidak mengalami kedatangan Tuhan itu sebagai sesuatu yang sangat dadakan, tetapi sesuatu yang sangat diharapkan ya. Ayat yang ke-8, perhatikan ayat yang ke-8 atau ayat yang ke-7. Kitab Wahyu pasal 19 ayat yang ke-7. Kita harus perhatikan ini. Ya, hari-hari ini adalah hari bagi kita untuk menyiapkan diri. Ayat yang ke-7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Ya. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Perhatikan. Dan pengantinnya telah siap sedia. Ya, kita gereja Tuhan adalah mempelainya. Teruskan.
dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Apa itu? Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ada perbuatan benar, ada perbuatan baik, berasal dari hati yang paling kudus, hati yang suci. Nggak ada motivasi apa-apa kecuali hanya melakukan segala sesuatu baik untuk sesama maupun untuk Tuhan dari hati yang paling dalam. Inilah firman Tuhan buat kita. Tuhan datang untuk pencuri. Maafkan, seperti pencuri, bukan untuk mencuri tetapi seperti pencuri. Bagi siapa? Bagi orang yang hidup dalam kegelapan, ya. Bagi orang-orang yang dalam kematian rohani, bagi orang-orang yang tidak mempersiapkan pakaiannya. Tapi bagi kita di hari-hari ini, waktu yang Tuhan berikan adalah mempersiapkan hidup kita, memiliki pakaian putih berkilau-kilauan. Kita akan bangkit berdiri, mempersiapkan diri untuk menikmati perjamuan kudus. Pelayan perjamuan suci segera tampil ke depan. Haleluya.